Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, harus baik. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Kepada Tisam, Ustazah persilakan memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, semoga dengan berdoa kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ilmu yang Ustazah sampaikan sampai kepada kalian dan bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ustazah mau ngecek dulu, ada yang tidak hadir ke hari ini? Ada siapa? Hadat. Kenapa Hadat tidak hadir? Sakit. Oh, sakit ya. Semoga kita doakan Hadat supaya dia cepat sembuh. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ustazah kalian mengecek apakah sudah rapi pakaiannya? Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Sudah ada. Supaya lebih semangat lagi, Ustazah mau ajak kalian tepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Supaya lebih semangat lagi, Ustazah mau ngajak kalian bernyanyi, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Halo Halo Bandung. Halo Bandung, ibu kota beriangan. Mari kita lakukan kegiatan literasi. Silakan dibaca dalam waktu 2 menit. Silakan dibaca dalam hati masing-masing ya. Sudah selesai? Nah, adakah yang berani menceritakan isi teks ceritanya tentang apa? Angkat tangan, Tisam. Pekerjaan orang tua. Iya, tentang pekerjaan orang tua. Ada siapa saja tokohnya di dalam cerita tersebut? Lia, Siapa? Lia dan Ustazah Palupi. Nah, dalam cerita teks ini ada tokohnya Lia dan Ustazah Palupi. Lia mendapatkan tugas untuk menceritakan pekerjaan orang tuanya. Ayahnya bekerja sebagai apa? Dokter. Kalau ibunya? Guru. Nah, dari cerita ini, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-1. Apa saja yang akan kita pelajari? Ada 5 ya. Pertama, menentukan unsur intrinsik cerita. Ada tokoh, sifat, dan latar. Materi pertama tentang unsur intrinsik cerita. Boleh dicatat, kalau ini penting bagi kalian, boleh dicatat ya. Sambil Ustazah jelaskan, boleh mencatat. Nah, materi hari ini ada tentang unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita itu ada 7. Yang pertama tema. Pertama tema ya. Tema ini apa sih Ustazah? Tema ini adalah ide yang ada di dalam cerita. Contohnya yang literasi kita baca tadi itu tentang pekerjaan orang tua. Ada lagi temanya bisa boleh sekolah, bisa lingkungan alam, itu merupakan tema cerita. Kemudian yang kedua ini apa? Latar. Ya, 100 Zaidan ya, yang lainnya masih menulis, gak apa-apa. Perhatikan dulu baru menulis. Yang kedua ini latar. Latar ini apa? Ada yang tahu dimaksudkan latar? Nggak ada? Latar ini adalah keterangan tempat atau waktu. Untuk lebih kalian memahami lagi tentang unsur intrinsik cerita, ada sebuah teks. Nampak tulisannya? nampak. Nah, kita akan cari unsur-unsur intrinsik dari teks ini ya. Baik, ini merupakan cerita Pak Weli di Sekolah Dasar Cemara. Nah, dari teks ini, mari kita gali unsur-unsur intrinsik teks cerita. Yang pertama tadi ada tokoh. Nah, coba perhatikan lagi. Ada siapa saja tokohnya di dalam cerita ini? Pak Weli. Satu-satu, siapa yang berani angkat tangan? Ayo, Rahesa. Pak Weli,
Terus Sudin, Sudin, Pak Seto, Pak Seto, para pejabat. para pejabat. Ya, 100 Raisa. Ada Pak Wali, ada Sudin, ada Pak Seto, dan para pejabat. Itu merupakan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Nah, salah satu usaha Pak Wali itu adalah tadi melelang pisang ya. Tadi Pak Wali melelang pisang untuk membawa Sudin berlomba pidato di kota. Biaya digunakan untuk berangkat. Nah, salah satu usaha yang dilakukan Pak Wali yaitu dengan melelang pisang, itu merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi. Menjual pisang itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Ada yang tahu artinya kegiatan ekonomi itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, supaya kita tahu, kita perhatikan video berikut. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, ini video tentang kegiatan ekonomi. Dari video tadi, ada yang tahu apa arti kegiatan ekonomi? Menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, supaya paham ini ya. Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba ulangi, Raisa. Adalah segala kegiatan yang dilakukan Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, 100 untuk Raisa. Nah, kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan bekerja. Nah, kegiatan ekonomi ini ada 3 jenisnya. Yang pertama, produksi. Coba Zaidan, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, 100 untuk Zaidan. Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaannya yang ada pada 3 kegiatan ekonomi. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi 2. Ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang itu contohnya adalah petani. Petani menghasilkan jagung, padi, buah, dan sayuran. Terus yang kedua ada perajin. Perajin menghasilkan apa? Barang kerajinan seperti tembikar. Oke, itu ya contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, yang kedua jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya adalah sopir yang mengantar penumpang ke tempat tujuan. Nah, kita berbeda-beda ya pekerjaan orang tuanya, semuanya. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang guru, ada yang perawat tadi. Nah, dari semua itu ada 2 jenis pekerjaan, yang satunya menghasilkan barang, satu menghasilkan jasa. Coba tadi bentar, orang tuanya adalah guru. Kalau guru berarti pekerjaannya di bidang barang atau jasa? Jasa. Terus tadi Ica, pekerjaan orang tuanya adalah perawat ya. Kalau perawat itu di bidang jasa atau barang? Jasa. Selanjutnya, saya mau ngajak ice breaking. Ya, nama permainnya tembak dor. Gimana tembak dor? Ketika Ustazah bilang dor, dijawab dor. Coba praktek ya. Dor. Nah, coba. Dor. Konsentrasi dimulai. Dor. Enggak kena. Iya, kurang konsentrasi kalau Raisa. Kalau dor jawabannya apa? Gitu ya. Konsentrasi dimulai. Dor. Jangan nunduk, nanti kalau nunduk nggak tahu. Ulangi ya. Dor. Dor. Enggak kena. Iya, pintar. Udah konsentrasi berarti. Ini Ustazah mau mengajak kalian untuk mengerjakan tugas. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kita bagi kelompok dulu ya. Silakan duduk di tempat kelompok yang sudah kita tentukan kemarin. Oke, ini Ustazah bagikan LKPD. Oh, ini kelompok 1 benar. Kelompok 2. Tuh, cara mengerjakannya sama seperti yang kita kerjakan kemarin. Pertama, tulis nama kelompok, kemudian dibaca langkah-langkah atau petunjuk mengerjakan. Kemudian di bawahnya ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan 1 dikerjakan dulu, dibaca teksnya, baru dijawab pertanyaannya. Nah, ini perhatikan dulu gambarnya. Ada gambar apa? Ini enggak benar, sabar. Perhatikan dulu sama-sama gambarnya tuh.
Ini apa ini? Yang pertama. Tani, cari yang tulis tani. Iya, petani apa kira-kira? Ada macam-macam kan petaninya? Petani beras. Petani beras? Coba perhatikan baik-baik, petani apa itu? Apa yang sedang dibuatnya? Kalau konsumen kegiatannya apa? Konsumsi atau distribusi atau produksi? Konsumsi. Ayo diskusi. Kelompok 1 aman? Aman. Kelompok 4. Jalan kita diskusi sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita di atas? Jawabannya Nurin dan ayahnya. Dengar jawaban kelompok 1, siapa saja tokoh yang ada di teks atas? Jawabannya Nurin dan ayahnya. Bagaimana kelompok lain? Jawabannya betul atau salah? Betul atau salah? Kelompok 2? Nurin, Bapak Nurin dan para pekerja. Kelompok 3 bagaimana? Sama dengan kelompok 1? Atau dengan kelompok 2? Sama dengan kelompok 1. Kelompok 4 jawabannya? Nurin saja. Sama dengan kelompok 1 ya? Oh iya. Jawaban yang tepat adalah Nurin. Iya. Kelompok 1 jawabannya kurang tepat. Yang betul jawabannya adalah kelompok 4. Ya, jawabannya Nurin karena apa? Yang diceritakan dan cerita itu hanya Nurin. Sedangkan tokoh bapak dan para pekerja tadi tidak terlalu diceritakan. Jadi tokohnya adalah Nurin. Oke, kelompok 1 belum betul ya pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan kedua. B. Jelaskan sifat yang dimiliki tokoh yang terdapat pada cerita di atas. Sifatnya adalah pekerja keras. Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada pada cerita di atas? Apa saja jenis pekerjaan yang ada pada cerita Nurin? Jawabannya pekerja buruh dan guru honorer. 3. Gambar apa itu? Pedagang ikan. Pedagang ikan. Pekerjaannya apa di sana? Distribusi. Pekerjaannya pedagang ikan. Kegiatan ekonominya apa? Distribusi. Distribusi. Betul atau tidak jawaban kelompok 1? Betul. Berarti ketiga-tiga dari jawaban kelompok 1 betul semua. Semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Boleh silakan kembali ke tempatnya. Baiklah. Kegiatan kita sudah hampir berakhir. Baiklah, Ustazah memberikan soal tes. Ustazah mau mengetahui sebatas mana kemampuan kalian memahami materi pada hari ini. Baik, dengan anak-anak sudah selesai mengerjakan soal tes, maka berakhir juga kegiatan kita. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita simpulkan sama-sama dulu apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama tentang unsur intrinsik cerita. Dari kegiatan hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah menyenangkan ya. Alhamdulillah juga pasti semangat sampai terakhir. Ustazah ucapkan terima kasih. Nah, supaya lebih semangat lagi, Ustazah mau mengajak kalian bernyanyi. Ini lagu daerah lagu. Ustazah ucapkan terima kasih ya sudah mau ikut aktif dalam kegiatan kita hari ini. Baik, kita tadi sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti setelah kegiatan berakhir, Ustazah beri soal remedial dan pengayaan ya. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, Pisang atau Bentar mau pimpin doa? Enggak ya, Pisang silakan dipimpin doanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa.
Alhamdulillah. Ustazah ucapkan terima kasih. Jika Ustazah salah, Ustazah mohon maaf ya. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.